Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan Jamil. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan bagaimana backend dari website catering yang kami buat itu bisa berjalan di balik layar, mulai dari pengelolaan data hingga proses pemesanan yang terhubung langsung dengan database. Di sini kami menggunakan framework Laravel dan Tailwind untuk CSS-nya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke modul autentifikasi. Dimulai dari fitur yang namanya registrasi. Nah, fitur ini tuh berfungsi untuk mencatat pengguna baru ke dalam sistem yang sudah dibuat. Dari sisi backend, ketika pengguna mengirim data pendaftaran, sistem tidak langsung menyimpannya. Data akan melewati 3 tahap validasi server di dalam metode registrasi, pengecekan duplikasi, kolom email dan username diberikan aturan unik. Users backend secara otomatis menembak query ke database. Jika email atau username sudah terdaftar, proses langsung digagalkan. Otomatis kompilasi. Pada kolom password, saya menggunakan aturan confirmed. Secara logika, Laravel akan mencari input request bernama password, confirmed, dan mencocokkannya nilainya secara presisi tanpa perlu kita menulis kode if else manual. Data masking. Sebelum masuk ke database, password itu akan diproses menggunakan hash. Algoritma ini mengubah teks asli menjadi hash encrypt, sehingga admin database sekalipun tidak bisa melihat password milik pelanggan. Saat data berhasil diinsert, sistem secara implisit menetapkan role pengguna bernilai pelanggan, lalu mengembalikannya. Respon redirect ke halaman login beserta pengiriman session flash message. Oke, setelah fitur register dijelaskan, akan jelaskan fitur login atau pintu gerbang awal. Begitu request itu dikirim, data itu ditangkap oleh metode login. Logika inti berada pada fungsi out_attempt di belakang layar. Fungsi ini melakukan dua pekerjaan sekaligus, mencari username yang cocok di table, lalu mencocokkannya dengan dehashing password yang dicocokkan. Jika kecocokan bernilai true, sistem mengeksekusi dua protokol penting. Pertama, regression di baris kode request sampai ke regret. Ini dieksekusi untuk mematikan ID sesi lama milik browser dan membuat ID sesi baru. Ini adalah mitigasi keamanan wajib terhadap serangan cyber. Kedua itu role based traffic. Sistem melakukan pengecekan koordinasi terhadap dua objek yang sedang login. Jika property role itu bernilai admin, server merespon dengan redirect ke role admin dashboard. Jika bernilai selain admin, server akan melemparnya ke root pelanggan katalog. Sebaliknya, jika out_attempt gagal, eksekusi kode akan melompat ke baris paling bawah, mengembalikan response back beserta paket error validation. Sebagai penutup di modul ini, mari kita lihat skema migrasi table user. Selain pembatas unique constructed pada email dan username, saya menetapkan tipe data enum untuk kolom role yang dikunci hanya menerima string admin atau pelanggan. Ini bertindak sebagai database level defense seandainya di masa depan ada celah manipulasi parameter request dari postman dan curl yang mencoba mengakses data role super admin. Mesti database akan langsung menolak transaksi tersebut secara paksa. Udah 4 menit tuh. Oke, sekarang kita masuk ke menu katalog. Secara basis data, tabel menu tidak hanya menyimpan harga dan nama, tetapi dirancang spesifik untuk catering diet dengan menampung nutrisi makro, calories, protein, terus carbs, dan fat. Pada file menu PHP, saya menerapkan model event static greeting sehingga setiap kali admin menambah menu baru, sistem otomatis merakit URL
SLUG yang unik berbasis waktu tanpa perlu diinput manual. Pada catering controller, metode landing page bekerja sangat ringan dengan hanya menarik 4 data teratas menggunakan menu. Namun, kompleksitas sesungguhnya ada pada metode katalog. Di sini, building system tidak menulis merakit kondisi SQL secara runtime berdasarkan parameter get yang dikirim user. Jika ada input pencarian, sistem memanggil where, yaitu nama dan like. Jika user mengklik banyak checkbox kategori sekaligus, sistem menangkapnya sebagai array dan memprosesnya menggunakan where in atau kategori. Jika ada geseran harga diproses lewat where harga, semua filter ini bisa digabungkan secara bersamaan, lalu ditutup oleh sistem Paginate 12 agar beban memori server tetap stabil meski menampung ribuan menu. Di kontrol yang sama terdapat fitur kalkulasi rating mentah. Saat user memberi bintang, saya tidak menggunakan fungsi APG SQL standar karena berat di performa. Logika di baris ini mengambil rating lama, total review lama, terus rating user baru, lalu dibagi review baru. Hasil desimal, posisinya langsung disimpan ke kolom rating performa desimal. Selanjutnya adalah model detail menu. Nah, dari sini backend method detail pada catering controller bertugas melakukan parsing data berdasarkan slug. Nah, di sini saya menggunakan where is available true sebagai filter agar menu yang statusnya sudah tidak tersedia tidak bisa diakses oleh pelanggan melalui URL secara paksa. Nah, keunggulan arsitektur data di sini, informasi nutrisi, kategori protein, karbo, dan lemak. Semua data ini diambil secara lazy loading dari model menu. Nah, karena struktur database saya sudah memisahkan kolom makro ini, sistem mampu meyakinkan secara presisi tanpa perlu join ke tabel lain. Menjaga performa query tetap super cepat, hanya satu kali select per request. Terkait fitur rating, saya menerapkan atomic rating update. Nah, saat user memberikan rating melalui form, sistem tidak melakukan kalkulasi yang seluruh tabel. Backend menjalankan logika. Nih, rating lama, jumlah review lama, sama rating baru. Nah, keuntungan pendekatan ini adalah skalabilitas. Bahkan jika catering ini memiliki ribuan pelanggan, beban database tetap konsisten karena sistem hanya melakukan satu kali operasi aritmatika sederhana dan satu kali update kolom pada record yang bersangkutan. Keamanannya pun tegas. Saya menambahkan add out pada view dan proteksi out check di kontrol agar hanya user yang terdaftar yang bisa memberikan rating. Ini mencegah serangan spamming dari bot atau pengguna anonim yang ingin merusak reputasi menu. Nah, yang terakhir itu ada pada bagian harga. Backend mengirimkan format harga yang sudah dinormalisasi dari database ke view. Saat tombol mulai berlangganan ditekan, aplikasi tidak menyimpan data harga secara hardcode di sisi front end yang bisa diakali via impact element. Nah, sebaliknya, aplikasi hanya mengirim ID menu ke order controller. Semua verifikasi harga, pencegahan ketersediaan
di kalkulasi total biaya akhir akan dilakukan di sisi server saat proses checkout nanti. Nah, ini adalah standar keamanan e-commerce untuk memastikan harga yang dibayar pelanggan sesuai dengan data terbaru yang ada di database. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan sistem pemesanan. Saat user menekan tombol pesan, data ditampung oleh table orders yang mengingatkan user ID sebagai foreign key. Nah, di sini tuh ada pesan arsitektur penting untuk menyimpan produk apa saja yang dibeli user. Nah, di sini saya tidak membuat tabel relasi order items yang rumit, melainkan melakukan data snapshotting ke dalam kolom edit format text. Bisa dilihat pada metode proses order, sebelum data di-insert ke database, seluruh detail produk seperti ID, nama makanan, durasi paket, dan kuantitas diversing menjadi string JSON menggunakan JSON encode. Tujuannya agar riwayat transaksi user kebal terhadap perubahan di masa depan. Jika minggu depan admin mengubah harga atau nama menu di tabel menu, invoice pemesanan yang sudah terjadi hari ini tidak akan ikut berubah rusak karena datanya sudah membeku di dalam string JSON tersebut. Untuk membacanya kembali di level aplikasi, model order PHP secara otomatis melakukan casting array dan melakukan JSON decode lewat fungsi aksesor get menu names attribute. Setelah pesanan terbentuk dengan status pending, sistem membawa user ke metode pembayaran. Di titik inilah integrasi payment gateway Mitrans terjadi. Keunggulan engineering pada proyek ini, saya tidak menggunakan SDK Composer eksternal mirip Mitrans, melainkan menembak langsung kepada REST API resmi. Mereka menggunakan HTTP with basic AUTH bawaan Laravel. Sistemnya membungkus order ID murni dan gross amount, mengirim request post ke server Mitrans Sandbox, lalu menangkap respon snap token untuk disuntikan ke skrip antarmuka frontend. Puncaknya berada di payment controller. Metode callback ini adalah sebuah webhook root. Metode ini tidak pernah dipanggil oleh manusia lewat browser, melainkan dipanggil secara otomatis oleh server Mitrans di belakang layar begitu pelanggan selesai mentransfer uang di ATM atau m-banking. Poin krusial keamanannya terletak pada 6 baris kode ini. Aksi layar, blok ketat bagian logika hashed, hash, buka kurung, SHA-512 sampai invalid, karena itu bersifat keamanan dan terinskripsi pada nantinya. Sebelum sistem mau mengubah status pesanan menjadi lunas, backend akan mengambil ID order, kode status, nominal, uang, dan server key rahasia, memerasnya ke dalam mesin enkripsi SHA-512. Jika hasil hashing tersebut tidak sama dengan parameter secret key yang dikirim pihak penembak, sistem menolak mentah-mentah dengan status 403 invalid signature. Logika ini menutup total celah kejahatan payload tampering, di mana seseorang mencoba mengirim request palsu melalui postman seolah-olah dia sudah membayar pesanan seharga Rp250. Jika validasinya sah atau status transaksinya bernilai settlement atau capture, barulah database diizinkan mengubah status order menjadi sukses. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada fitur admin yang membahas terkait tentang implementasinya menggunakan framework Laravel pada website yang kami buat, yaitu Catering. Keamanan sistem menjadi prioritas utama kami. Di dalam admin controller, kami mengimplementasikan interface khas middleware di bawaan Laravel. Sistem akan mencegat setiap request menggunakan fungsi closure middleware, di mana sistem mengecek property role
dari pengguna yang sedang login. Jika role bukan admin, sistem akan langsung menolak akses tersebut menggunakan kode enkripsi abort 403 demi mencegah serangan bypass URL. Selanjutnya, masuk ke dalam bagian core fungsionalitas. Fungsi pertama adalah dashboard. Fungsi ini bertanggung jawab menyajikan data statistik real untuk kebutuhan eksekutif pengelola. Di sini kami menggunakan ORM Eloquent dan kelas Carbon untuk memfilter data dinamis, seperti menghitung total pesanan masuk hari ini, mengelompokkan status pesanan menjadi pending, process, dan paid. Untuk bagian visual grafik, volume mingguan, tantangannya adalah mengekstrak hari secara presisi dari database. Kami menyelesaikan dengan menyuntikkan raw query SQL, memanfaatkan fungsi extract issue from created at guna mendapatkan representasi indeks hari dari Senin sampai Jumat, yang kemudian dipetakan ke dalam array untuk dikirim langsung ke view ke dashboard Blade PHP. Selanjutnya adalah modul manajemen menu. Di backend, fungsi stok menu dan update menu menangani validasi data dan diputar secara ketat, mulai dari pembatasan harga minimum hingga validasi berkas gambar maksimal 2 MB dengan format modern seperti WPB. Kami juga memanfaatkan cluster storage Laravel untuk otomatis menghapus aset gambar lama di direktori publik ketika admin melakukan pembaruan gambar menu, sehingga penyimpanan server tetap efisien. Data menu menampilkan tabel responsif lengkap dengan komponen penomoran, halaman, atau paginasi bawaan Laravel. Fitur unggulan di halaman ini adalah mengubah status ketersediaan menu secara instan. Menggunakan JavaScript Fetch API, admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan menu tanpa perlu memuat ulang halaman zero reload, di mana request page dikirim ke latar belakang ke endpoint backend. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada modul laporan transaksi, validasi dan ekspor rekapitulasi. Modul terakhir yang tidak kalah krusial adalah laporan transaksi pada fungsi laporan. Sistem backend mendukung penelusuran data dan multi kriteria atau advanced filtering. Admin dapat menyaring histori transaksi berdasarkan status pembayaran, tanggal spesifik mulainya relationship, mulai paket catering, dan pencarian teks. Cara ini mengimplementasikan teknik querying, relation of where has pada model user, sehingga admin bisa mencari nomor invoice maupun mencari berdasarkan username pelanggan sekaligus. Pada antarmuka laporan Blade PHP, kami menyediakan tombol aksi cepat berbasis formulir metode patch. Jika status pesanan masih pending, sistem akan memunculkan tombol validasi pembayaran secara kondisional. Begitu admin mengklik tombol cek, status otomatis berubah menjadi paid di database dan mengirimkan notifikasi sukses via session flash message. Selanjutnya, mekanisme data streaming atau ekspor CSV. Dan terakhir, untuk mendukung akuntansi internal Catering U, kami menyediakan fitur ekspor CSV di backend. Fungsi ekspor CSV mengimplementasikan teknik data streaming via response. Alih-alih membebani memori server dengan membuat file fisik, sistem langsung membuka output strip PHP menggunakan fungsi output CSV. Metode ini sangat efisien dan aman, memungkinkan aplikasi mengekspor ribuan data dan transaksi ke format Excel atau spreadsheet secara instan dan hitungan milidetik. Sekian dari penjelasan backend mengenai aplikasi Catering U, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih, kami dari kelompok Catering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.